Apa itu coaching? Coaching merupakan suatu proses kemitraan yang dibangun antara coach dan coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional dari coachee dengan menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran serta ide kreatif yang dimiliki oleh coachee. Salah satu model yang dapat digunakan dalam praktek coaching adalah model Tirta. Tahapan dalam model Tirta meliputi tujuan utama, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Halo Ibu Nurlala, apa kabar? Halo juga Ibu Mondang, kabar saya baik Ibu. Ibu apa kabarnya? Kabar saya baik juga Bu. Teringatnya Ibu lagi sibuk nggak? Bolehkah saya mengganggu waktu Ibu sebentar? Ada hal yang hendak saya bicarakan dengan Ibu. Boleh Ibu, sepertinya kita juga sudah agak lama ya tidak ngobrol-ngobrol panjang. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Hal apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Begini Bu, saya ingin membicarakan dan sharing dengan Ibu saat ini karena saya sedang mengalami sedikit problem di hati saya. Saya berharap saya dapat memperoleh solusi dari pertemuan kita hari ini, Bu. Oh, begitu ya Ibu. Pantesan saya perhatikan dari tadi raut wajah Ibu seperti orang yang sedang tidak bersemangat. Ternyata Ibu sedang ada masalah ya, Bu? Iya, Bu. Ada hal yang mengganggu pikiran saya saat ini, Bu. Oh, kalau saya boleh tahu, Bu, hal apa yang mengganggu pikiran Ibu saat ini sehingga membuat Ibu menjadi tidak fokus dan kurang bersemangat, Bu? Begini, Bu. Hari Senin kemarin saya ditegur sama Bapak Kepala Sekolah. Loh, kok bisa, Ibu? Hal apa yang menyebabkan Ibu sampai ditegur sama kepala sekolah, Bu? Beberapa hari yang lalu saya mengajar di kelas. Saya disupervisi oleh pengawas sekolah. Setelah proses supervisi selesai, ibu pengawas bertanya, mengapa saya tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar bagi murid-murid saya? Saya menjelaskan bahwa saya tidak menggunakan buku teks dalam mengajar, tetapi saya menggunakan berbagai sumber belajar yang tetap mengacu pada kurikulum yang berlaku. Tetapi sepertinya ibu pengawas merasa tersinggung dan melaporkan saya kepada kepala sekolah dan akhirnya kepala sekolah menegur saya, Bu. Oh, jadi begitu permasalahannya ya, Bu? Dari cerita yang Ibu sampaikan, sebenarnya apa yang menyebabkan Ibu sampai tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar bagi murid-murid Ibu? Sebenarnya bukan saya tidak mau menggunakan buku teks sebagai sumber belajar buat murid saya, Bu. Seperti yang kita ketahui, terkadang materi yang terdapat di buku teks masih disajikan secara sederhana dan kurang lengkap, sehingga tidak memenuhi tujuan pembelajaran yang dicapai. Selain hal tersebut, Bu, hambatan apa yang Ibu rasakan ketika harus menggunakan buku teks dalam mengajar, Bu? Jujur saya merasa tidak Jujur saya merasa jika mengajar hanya dengan menggunakan buku teks, saya merasa pembelajaran yang saya berikan kurang menarik dan monoton ya, Bu. Kurang bermakna bagi murid-murid saya. Mereka menganggap pembelajaran yang saya berikan cenderung membosankan.
kemudian menjadi tidak dimengerti, Bu. Gitu kira-kira, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira, kalau saya boleh tahu, sumber belajar apa saja yang telah Ibu gunakan selama ini dalam mengajar, Bu? Sebenarnya, Bu, selama ini saya menggunakan media pembelajaran seperti video, PTT, dan LKPD sebagai sumber belajar buat murid-murid saya, Bu. Saya penasaran, apakah Ibu membuat sendiri bahan ajar video, PPT, dan LKPD tersebut, Bu? Ada beberapa yang memang saya desain dan kreasi sendiri, Bu. Tapi ada juga yang saya ambil dari YouTube, Google, dan sumber-sumber belajar lainnya. Untuk bahan ajar yang saya susun sendiri, biasanya saya menggunakan buku teks sebagai salah satu sumber referensi saya, Bu. Terus, bagaimana dampak penggunaan bahan belajar tersebut terhadap perkembangan belajar murid-murid Ibu? Mereka sangat tertarik, Bu. Mereka menjadi lebih aktif, bersemangat dalam belajar, karena menggunakan berbagai sumber belajar yang dapat merangsang kreativitas dan inovasi di dalam diri mereka, Bu. Kalau saya boleh tahu juga, Bu, apakah Ibu selama ini pernah mencoba menggunakan buku teks untuk kegiatan literasi sebelum murid-murid Ibu mulai belajar? Saya selalu melakukannya kok, Bu. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, sebelumnya saya akan menugaskan murid-murid saya untuk melakukan literasi tentang materi yang akan dipelajari, dan biasanya mereka melakukan literasi dari buku-buku teks yang mereka miliki, Bu. Kalau begitu, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, saya dapat menyimpulkan bahwa murid-murid Ibu selalu menggunakan buku teks untuk kegiatan literasi sebelum mereka memperoleh materi dari bahan ajar yang Ibu berikan. Benar begitu kan, Ibu? Iya, Bu. Murid-murid saya selalu melakukan literasi menggunakan buku teks yang mereka miliki. Selanjutnya saya memberikan mereka bahan ajar seperti video, PTT, maupun LKPD untuk merangsang minat dan semangat mereka dalam belajar. Dengan demikian, mereka semakin terinovasi dalam belajar. Pada saat ibu pengawas kemarin mensupervisi saya, kebetulan murid di kelas saya sedang jadwal presentasi, Bu. Jadi mereka pada saat itu tidak fokus untuk membuka buku teks, Bu. Oh, jadi begitu, Bu. Kalau menurut saya sih, Bu, hebat sekali apa yang sudah Ibu lakukan kepada murid-murid Ibu. Saya lihat Ibu selalu berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berpihak kepada murid-murid Ibu. Patut untuk ditiru dan diteladani loh setiap usaha yang Ibu lakukan. Oh iya, apakah Ibu sudah mengungkapkan hal tersebut kepada pengawas dan Bapak Kepala Sekolah? Bagaimana tanggapan mereka, Bu? Itu dia, Bu. Saya belum menjelaskan secara detail alasan saya tersebut kepada kepala sekolah dan ibu pengawas saya, Bu. Nah, kalau begitu, Bu, untuk perbaikan ke depannya, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan, Bu? Yang akan saya lakukan, Bu, langkah pertama, ya saya akan mencoba membicarakan kembali dengan kepala sekolah untuk menjelaskan secara detail bahwa saya menggunakan buku teks sebagai referensi saya dalam menyusun bahan ajar dan juga dalam kegiatan literasi murid-murid saya. Lalu saya akan meminta kepada kepala sekolah untuk menjembatani saya dengan ibu pengawas, Bu. Itu kira-kira biar nggak ada miskomunikasi saya dengan pengawas, Bu. Itu kira-kira rencana saya, Bu. Terus, Bu, hal apa yang menjadi prioritas utama yang akan Ibu lakukan? Prioritas utama saya yang akan saya lakukan ya lebih memanfaatkan buku teks di pembelajaran saya selanjutnya, Bu. Dalam menyusun bahan ajar juga saya akan lebih memanfaatkan buku teks, Bu. Itu, Bu. Wow, hebat sekali ya, Bu Mondang. Rencana yang akan Ibu lakukan ke depannya. Sebuah hal yang positif dan sangat bermanfaat loh, Bu. Tidak hanya bagi murid, tetapi juga bagi kita, para pendidik. Saya lihat Ibu merupakan guru yang kreatif dan inovatif yang dapat merancang kegiatan belajar yang berpihak dan bermakna bagi murid-murid Ibu. Oh iya, Bu. Kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu tersebut?
Ya, saya akan konsisten untuk memakai buku teks untuk pembelajaran seterusnya, Bu, sebagai buku referensi. Itu hanya untuk mendukung, Bu. Gitu komitmen saya, Bu. Dan buku teks itu akan saya pakai pada saat literasi, Bu. Kira-kira itu rencana saya, Bu. Bagus sekali, Ibu. Terus, untuk menjalankan rencana Ibu tersebut, dukungan dari pihak mana saja yang akan Ibu butuhkan? Yang jelas rencana saya, Bu, dukungan dari wakil kepala sekolah kurikulum, Bu, yang saya harapkan bisa menjembatani saya untuk bisa berkomunikasi dengan kepala sekolah, dan juga MGMP saya mau saya arahkan juga, Bu, untuk memakai buku teks sebagai buku utama dalam sumber belajar, Bu. Itu, Bu, rencana saya, Bu. Wah, super sekali ya Bu Mondang. Saya dukung 1000% komitmen dan konsistensi yang akan Ibu lakukan. Semangat ya Bu, jangan pernah lelah untuk berkarya. Semakin sukses ke depannya dalam menuntun anak-anak Ibu untuk tumbuh dan berkembang sesuai potensi dan kodrat mereka untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya ya Ibu. Terima kasih, Bu, atas pencerahannya. Semoga ke depannya saya lebih bisa konsisten ya, Bu. Ya Ibu, semangat. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Setelah menyaksikan praktek coaching yang dilakukan dalam video di atas, selanjutnya mari kita melihat tanggapan pengamat dan juga respon dari coach terhadap praktik coaching yang telah dilakukan. Terima kasih untuk praktik coaching yang sudah Ibu Nurlela dan Ibu Rumondang lakukan. Saya sudah mengamati praktik coaching yang sudah dilakukan, dan dari hasil pengamatan saya, boleh saya ungkapkan bahwa tujuan daripada coaching sudah disampaikan dengan baik. Coach bisa memancing atau memberikan pertanyaan di mana coach dapat memberikan tujuan daripada coaching ini sehingga jelas tersampaikan. Kemudian di tahap identifikasi, coach juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka di mana pertanyaan ini mampu menggali masalah-masalah yang dihadapi oleh coach, dan coach tidak ragu untuk menceritakan masalahnya kepada coach karena coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak menyudutkan. Selain itu juga coach mampu menggali potensi daripada coach itu sendiri yang sebelumnya mungkin tidak disadari oleh coach, tetapi karena pertanyaan-pertanyaan yang diberikan coach jadi menyadari potensinya. Kemudian pada tahap rencana aksi, di sini juga saya melihat coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Artinya tepat sasaran di mana coach mampu menemukan solusi dari masalahnya berdasarkan potensi yang dia miliki tadi. Nah, coach di sini mengarahkan supaya coach menemukan solusinya berdasarkan potensinya, dan jelas tersampaikan di sini, dan setiap pertanyaan yang coach sampaikan itu benar-benar pertanyaan terbuka. Dan untuk tahap tanggung jawab, juga coach sudah sangat bagus sekali memancing coach untuk menumbuhkan komitmen, juga menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap rencana aksi yang dia laksanakan sehingga tumbuh sebuah tekad dan juga komitmen dari coach untuk mengerjakan aksinya itu, dan juga boleh melihat siapa-siapa aja yang bisa dipandang untuk membantu dia di dalam melaksanakan rencana aksi itu. Dan saya juga melihat bahwa untuk gestur dan bahasa tubuh dari coach sendiri sudah sangat bagus sekali di dalam menanggapi coach yang menceritakan masalahnya. Demikian tanggapan yang boleh saya sampaikan sebagai pengamat dalam proses coaching kali ini. Sekian dan terima kasih.
atas tanggapan yang telah diberikan dari proses coaching yang telah saya lakukan. Sebuah respon positif yang Ibu berikan kepada saya, semoga kiranya nanti dalam proses selanjutnya, dalam pembelajaran yang selanjutnya, dalam kegiatan aktivitas belajar saya dapat menerapkan proses coaching ini sebaik mungkin untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi, baik itu oleh rekan guru maupun peserta didik saya yang terutama. Semoga kita semua ke depannya semakin sukses lagi dan dapat menerapkan proses coaching ini dengan lebih baik untuk menciptakan budaya positif coaching di sekolah. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Demikianlah hasil praktik coaching yang telah saya lakukan di dalam ruang kolaborasi bersama dengan rekan-rekan CGP lainnya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak, terima kasih.